Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Jika aku tidak merasa salah sekarang, kekuatan batin anak ini seharusnya lebih kuat dariku. Tapi, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang master top di luar tubuhnya. Mungkinkah aku salah? Sebelumnya Raya tidak menyadari kekuatan Tama. Bahkan dia tidak sadar kalau Tama telah berhenti mundur dan bergegas ke arahnya secara langsung. Saat ini, seluruh tubuh Tama tengah maju dengan tajam dan cepat. Bahkan saat berlari, terdengar seperti suara terobosan di udara. Dibandingkan dengan pria konyol sebelumnya, ini adalah orang yang sama sekali berbeda. Raya terkejut dan segera berhenti, berdiri diam dan bersiap untuk menanggapi dengan seluruh kekuatannya. Namun, tepat ketika Tama hendak bergegas ke arahnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba menguap, dan dia menghilang dari pandangan mata Raya. Sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, dia mendengar beberapa jeritan tiba-tiba di belakangnya. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan situasi di depannya langsung mengejutkannya. Pada saat ini, dari 6 pria yang mengikutinya, 3 dari mereka sudah terbaring di tanah dengan tak berdaya, dan yang lainnya diangkat ke udara dengan satu tangan oleh Tama, sambil berteriak dan seperti lembing pada saat yang sama. Tama, kamu menghabisi mereka dengan keras. 2 lainnya ingin melarikan diri, tapi salah satunya langsung dijatuhkan oleh orang yang dilempar Tama. Pada akhirnya, sebelum orang tersebut sempat kabur, Tama mencengkeram lehernya dan langsung diikat sambil berdiri seperti ayam. Orang itu sangat takut sehingga dia gemetar sehingga dia menangis dan mengempil, "Kakak, mohon maafkan aku, beri aku kesempatan untuk hidup." Tama lalu tersenyum dan berkata, "Kamu meminta untuk dimaafkan? Oke, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Tapi harus berjuang demi caramu sendiri untuk bertahan hidup." Pria itu mengangguk berulang kali dan berseru, "Jangan khawatir, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku akan melakukannya." Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak perlu kamu melakukan apapun untukku. Kamu naik ke kapalku tanpa izinku. Aku hanya ingin kau pergi, itu saja." Begitu pria itu mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira, "Aku akan keluar dari sini. Aku akan pergi meninggalkan perahu ini." Dia mengira Tama menyuruhnya untuk kembali ke kapal tempat dia datang, jadi dia lega secara alami. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tama akan langsung mengusirnya dengan lambaian tangannya. Pada saat dia naik ke udara dan terbang ke laut, Tama berkata dengan dingin, "Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada keberuntunganmu sendiri." Pada saat orang itu naik ke atap, dia dengan sedih menemukan bahwa dia akan dilempar dari sisi kiri kapal pesiar oleh Tama, dan kapal tempat dia datang berada di sisi kanan kapal pesiar. Terlebih lagi, tangan Tama begitu kuat sehingga dia melemparkannya lebih dari 10 meter dalam satu gerakan. Seluruh orang terjun bebas langsung ke air dingin. Lokasi di sini tidak jauh dari laut lepas. Kedalaman air sudah mencapai ribuan meter, dan ini musim dingin, dan lautnya sangat dingin. Saat dia jatuh ke laut dengan bunyi gedebuk, benturan itu sendiri membuatnya merasakan kesakitan yang teramat sangat. Segera setelah itu, pakaian di tubuhnya dibasahi seluruhnya dengan air dingin,
dan tiba-tiba dia merasa seperti berada di gudang es. Dalam hal ini, dia hanya bisa berjuang mati-matian mencoba berenang kembali ke perahunya. Namun, lautnya sangat berangin dan dia hanya berada di arah yang berlawanan arah angin. Jadi tidak peduli seberapa keras dia berenang, dia masih gagal mempersempit jarak antara dia dan kapal pesiar bahkan beberapa meter. Tepat ketika dia putus asa, ada beberapa hantaman lagi di laut. Ternyata beberapa orang yang tersisa dibuang ke laut satu persatu, seperti makanan basi. Kehidupan orang-orang ini jauh lebih buruk dari yang pertama. Tetapi orang lain tidak seberuntung itu. Mereka pertama kali dipukuli dan dilukai oleh Tama, dan setelah itu mereka dilempar ke laut, yang pada dasarnya mereka kehilangan separuh nyawa mereka. Kesempatan hidup yang tersisa tidak cukup untuk bertahan di air dingin seperti itu. Beberapa orang berteriak dan bergerak-gerak dengan putus asa, karena takut langsung tenggelam ke dasar laut dan kehilangan nyawa di sini. Sementara itu, di kapal yang ditumpangi Raya, kapten dan beberapa pelaut terkejut dengan kejadian ini. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Raya yang memimpin tim? Total 7 orang menemaninya untuk pergi berperang, tapi 6 darinya dilempar ke laut. Si pelaut bertanya saat ini, "Kapten, apakah kita harus menyelamatkan mereka?" Kapten berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Menyelamatkan mereka? Jangan lupakan misi kita. Fokuskan semua energimu pada Nona Raya. Kehidupan orang-orang yang jatuh itu sama sekali tidak penting. Jangan pedulikan mereka." Ketika Kelasi mendengar ini, dia harus menutup mulutnya dengan penuh ketakutan. Saat ini, di dek kapal yang ditumpangi Tama, hati Raya saat ini sudah menjadi beku. Dia benar-benar tidak menyangka Tama memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Selain itu, tidak hanya kekuatannya yang tidak normal, tetapi gaya kerjanya juga tidak normal. Dia benar-benar melemparkan semua bawahannya ke laut. Apakah ini yang dilakukan manusia? Seperti kata pepatah, jika kamu ingin menghabisi mereka, kamu harus menghabisi mereka langsung. Tetapi kenapa harus membuangnya ke laut? Memikirkan hal ini, Raya tidak bisa membantu tetapi mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan kejadian tadi, dia baru sadar, dia mungkin bukan lawan Tama. Jika dia dilempar ke laut nanti, bukankah itu memalukan? Raya tidak meragukan kemampuannya. Dia percaya bahwa meskipun dia dilempar ke laut, dia dapat dengan mudah berenang kembali ke kapal yang dia tumpangi. Hanya saja dia tumbuh sangat kuat dan tidak pernah menderita kerugian seperti itu, jadi dia tidak bisa menerimanya untuk beberapa waktu. Pada saat ini, Tama sudah melempar ke-6 pemuda itu ke laut. Kemudian dia bertepuk tangan, dan berkata dengan tatapan jijik, "Apakah anjing keluarga Sucipto begitu kuat menghadapiku? Jika kekuatan keluarga Sucipto sangat lemah, maka aku pikir mereka hampir harus menyerahkan kursi keluarga pertama." Ketika Raya mendengar ini, dia langsung marah. Hal yang paling tidak dia sukai adalah seseorang berani untuk tidak menghormati keluarga Sucipto. Meskipun dia adalah anak haram yang tidak diakui di publik, dia merasa darah keluarga Sucipto masih mengalir di tulangnya. Karena itu, bagaimanapun juga, dia tidak akan membiarkan orang lain menghina keluarga Sucipto. Jadi, dia dengan marah menegur, "Nak, berani-beraninya kamu tidak menghormati keluarga Sucipto, apakah kamu cari mati? Bajingan bau sepertimu tidak layak menjelekkan keluarga Sucipto." Tama lalu mencibir, "Kenapa? Emangnya nggak menghormati keluarga Sucipto? Sudah kubilang padamu, cepat atau lambat, aku akan membuat Chen Sucipto dan Zain Sucipto berlutut di depanku dan memohon agar aku memaafkan mereka." Raya merasakan nyut-nyutan di kepalanya saat ini. Chen Sucipto adalah kakeknya yang sangat dia hormati. Dan Zain Sucipto adalah ayah kandungnya yang sangat dia cintai. Sejak dia masih kecil, di bawah indoktrinasi ibunya, dia memiliki ketertarikan pada ayahnya. Oleh karena itu, saat ini,
dia tidak sabar untuk segera memberi pelajaran Tama dan menghabisinya untuk membalas dendam karena telah menghina ayah dan kakeknya. Pada saat ini, dia mengeluarkan belati tajam dari pinggangnya dan berkata dengan dingin, "Wah, hari ini aku harus membuatmu mati tanpa tempat yang layak untuk dikuburkan berdebah. Bersiaplah." "Hiya!" Raya berteriak dan bergegas menuju Tama dengan cepat. Kali ini, dia tidak lagi ingin menganalisis Tama dalam hatinya. Antara Tama dan dirinya sendiri, siapa yang kuat dan siapa yang lemah, siapa yang menang dan siapa yang kalah, dia telah terhipnotis oleh amarah dan dendamnya. Dia hanya ingin menghancurkan Tama secepat mungkin dan mempertahankan martabat ayahnya dan keluarga Sucipto. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.